Halo, perkenalkan, saya Franciscus Saverius Obedianto. Saya telah mengikuti pelatihan Certified Program Comprehensive Counseling, Terapi dan Coaching yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Well-Done Skills Nawara Pratama selama 3 hari. Pelatihan ini memberikan saya banyak wawasan, keterampilan, dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat, khususnya dalam praktik konseling, terapi, dan coaching secara profesional. Dan dalam video ini, saya akan membagikan rangkuman pembelajaran yang telah saya dapatkan, khususnya terkait bagaimana coaching dapat diintegrasikan ke dalam praktik konseling dan terapi. Pertama-tama, mengapa integrasi coaching itu penting? Dalam proses pemulihan mental, banyak orang berpikir bahwa tujuan utamanya hanya sebatas sembuh dari luka atau trauma. Padahal, pemulihan yang utuh tidak berhenti di situ. Tujuan akhirnya adalah achievement, yaitu kemampuan seseorang untuk kembali bangkit, berkembang, dan mencapai hal-hal yang bermakna dalam hidupnya. Dengan pendekatan coaching, seseorang didampingi untuk berpikir lebih jernih, lebih luas, dan lebih kreatif, sehingga ia bisa mengakses potensi terbaik dalam dirinya dan bergerak secara sadar menuju tujuan yang lebih jelas dan lebih bermakna. Coaching, konseling, dan terapi, 3 pendekatan yang berbeda yang saling membantu dan saling melengkapi. Terapi fokusnya adalah pada pemulihan dari luka masa lalu, sementara konseling membantu menstabilkan emosi dan pikiran di masa kini. Sementara coaching menyiapkan mental dan strategi untuk mencapai target masa depan. Seringkali kita menganggap bahwa hambatan mental hanya berasal dari masa lalu. Padahal tidak adanya tujuan hidup, krisis identitas, dan keraguan menghadapi masa depan juga bisa menjadi sumber tekanan mental. Coaching merupakan proses kreatif untuk rekonstruksi mental. Coaching bukan tentang memberi nasihat, tetapi memfasilitasi seseorang untuk menemukan jawabannya sendiri. Sebagai coach, kita percaya bahwa solusi ada pada coach dan bahwa kapasitas setiap orang bisa berkembang dengan growth mindset. Dan melalui pelatihan ini, saya juga belajar mengenai 4 teknik dasar coaching. Yang pertama adalah maintain presence. Hadir sepenuhnya, tidak sibuk mencari solusi. Yang kedua adalah active listening, mendengarkan dengan empati, menangkap setiap kata, intonasi, bahkan bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga, ask powerful question, pertanyaan yang menggugah kesadaran. Dan yang keempat adalah maintain progress, monitoring dan refleksi untuk menjaga kemajuan. Contoh coaching plan misalnya. Coach ingin belajar mengelola emosinya. Maka rencana coaching bisa mencakup target, yaitu mampu menahan amarah, area pengembangan pada kesadaran diri, komunikasi empatik, kebiasaan positif, dan aksinya adalah latihan mindfulness, mood tracking, refleksi harian. Sementara indikator keberhasilan adalah tetap tenang saat konflik, tidak reaktif, paling tidak dalam seminggu terakhir. Melalui pelatihan ini, saya juga belajar model GROW dalam coaching. Coaching banyak menggunakan kerangka ini, GROW. GROW ini merupakan akronim dari goal, yaitu apa tujuan coaching. Kemudian reality, apa kondisi coaching. Options, apa saja alternatifnya. Dan will, apa langkah konkret berikutnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan menggugah, coach dibantu untuk menggali makna, menemukan solusi, dan berkomitmen pada tindak lanjut.
komunikasi dalam coaching lebih dari sekedar kata. Menurut Albert Mehrabian, hanya 7% makna yang disampaikan lewat kata-kata. Sisanya 38% dari nada bicara dan 55% dari bahasa tubuh. Oleh karena itu, penting bagi coach untuk menangkap kata kunci, memperhatikan intonasi, membaca emosi dari ekspresi dan gerak tubuh, memberikan respon nonverbal seperti senyum maupun anggukan. Sementara tips yang saya pelajari dari pelatihan ini adalah fokus pada coaching, bukan pada solusi. Kemudian menggunakan teknik mirroring atau menyamakan bahasa tubuh agar coaching kita merasa nyaman. Kemudian gunakan intonasi dan tempo bicara yang pas dan tunjukkan sikap yang positif dan memberikan dukungan. Melalui pelatihan ini, saya belajar bahwa coaching bukan hanya metode, tetapi juga seni dalam mendampingi orang lain menuju versi terbaik dari dirinya. Dan semoga rangkuman ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya integrasi coaching dalam praktik konseling dan terapi masa kini. Terima kasih.